Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik ya? Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Hari ini kita untuk perkuliahan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Hari ini kita pertemuan pertama ya? Ya, jadi semoga kalian sehat semuanya sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan lancar. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi untuk AKM 1, hari ini Buko rencana akan memaparkan yaitu tentang rencana pembelajaran semester ya. Jadi rencana materi yang akan kita pelajari dalam waktu 1 semester mendatang nanti akan kita baca bersama. Tetapi sebelum kita menginjak ke materi ini, Bukur akan review terlebih dahulu. Jadi sebelum mengikuti mata kuliah AKM 1 ini, kalian sudah harus mengambil mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sudah semua kan? Sudah. Jadi untuk akuntansi lanjutannya kita lanjutkan dengan AKM 1 ini. Nah, sebelumnya Bukur mau tanya, akuntansi yang sudah kamu pelajari kemarin itu goalnya atau tujuan akhirnya kalian bisa membuat apa kemarin? Laporan keuangan. Iya, ya. Pintar, kalian masih sudah tahu tujuannya mempelajari akuntansi semester kemarin pengantar akuntansi 1. Tujuannya adalah kalian bisa menyusun laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu terdiri dari apa saja yang harus dibuat oleh seorang akuntan? Jurnal umum, terus neraca, buku besar, terus apa? Laporan laba rugi, terus apa lagi? Oh, jurnal penyesuaian. Terus terakhirnya neraca lajur. Terus apa lagi? Nah, ini berarti ini diluruskan Buko. Jadi intinya kamu kemarin mempelajari akuntansi itu harus bisa menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama harus bisa menyusun laporan laba rugi atau income statement, ya. Kemudian setelah itu membuat laporan perubahan modal. Setelah laporan perubahan modal kita menyusun neraca, ya. Setelah neraca kita membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Itu adalah laporan keuangan yang harus kita buat. Kalau tadi yang kamu sebutkan ada neraca lajur, ada buku besar, ada jurnal, itu adalah siklus tahapan mencatat akuntansi seperti itu siklusnya ya. Jadi mulai mencatat transaksi harian, kemudian membuat jurnal, kemudian memasukkan ke buku besar atau costing, kemudian menyusun neraca saldo, kemudian membuat neraca lajur di mana di dalamnya nanti ada neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian atau adjustment, kemudian neraca saldo yang sudah disesuaikan, laporan laba rugi di sana, kemudian neraca akhir. Seperti itu kan? Dari situ kita membuat laporan keuangan tadi bersumber dari neraca lajur tadi. Ya, itu ya intinya yang semester kemarin seperti itu. Kalau untuk neraca lajur, kemudian adjustment atau jurnal penyesuaian itu adalah caranya, tetapi goalnya adalah membuat laporan keuangan. Ya, ini Bukur review supaya kamu teringat lagi mata kuliah yang semester lalu. Ya. Nah, nanti untuk di AKM 1 ini atau akuntansi keuangan menengah 1 ini, nanti kita akan mempelajari neraca, tetapi yang sisi sebelah debit, ya, itu akuntansi keuangan menengah 1. Kalau neraca itu
ada sisi debit dan sisi kredit, gitu kan? Kalau bentuknya T kan? Nah, antara debit dan kredit itu harus seimbang atau balance, ya. Tahu ya? Iya. Kalau neraca itu bentuknya ada berapa macam? Stafel sama sekotro. Kalau sekotro itu susunannya bawah atas ya. Kalau yang stafel yang bentuk T itu kan, ya, itu perlu kamu ingat lagi seperti itu. Kemudian di dalam neraca yang sisi debit itu isinya apa saja? Berisi apa saja yang sudah sisi debit neraca? Aktiva. Ada yang tahu sebelah debit isinya apa? Aktiva. Kalau yang sebelah sisi kredit apa? Pasiva, isinya hutang sama modal, ya. Berarti aktiva sama dengan hutang plus modal, ya. Dan kalau aktiva sendiri itu ada berapa macam di dalamnya neraca? Ada dua, apa saja? Pintar, ya. Kalian tahu bahwa di dalam neraca nanti aktiva kita bisa menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi yang aktiva lancar nanti disusun yang sebelah atas, ya. Kemudian yang aktiva tetap berada di bawah. Nah, itu susunan dari atas ke bawah itu berdasarkan likuiditasnya, ya. Semakin gampang dicairkan, ya, semakin mudah dibuat KS itu posisi ada di atas. Jadi aktiva lancar, kemudian aktiva tetapnya ada di bawah, seperti itu, ya. Nah, nanti yang aktiva lancar susunannya mulai dari kas yang paling mudah karena kas itu kan sudah berupa uang. Kemudian hutang, persediaan, mungkin nanti ada deposito jangka pendek dan lain-lain, atau mungkin ada biaya yang atau asuransi yang dibayar di muka atau apa, itu masuk ke aktiva lancar, ya, seperti itu. Dan nanti yang kita pelajari seperti yang sudah kita tadi itu review sekilas super, ya. Jadi biar kamu ingat lagi mata kuliah yang lalu sebelum kita menginjak ke akuntansi menengah 1 ini. Jadi kita akan pelajari sisi sebelah debit. Untuk materinya nanti yang pertama, ya, rencananya hari ini kita isi dengan perkenalan dan kontrak kuliah. Sudah kenal dengan buku semua kan? Sudah. Nah, untuk kontrak kuliah nanti di akhir nanti akan disampaikan buku, ya. Kita akan masuk terlebih dahulu. Yang pertama perkenalan dan kontrak kuliah ini sudah. Kemudian pertemuan besok laporan keuangan dan SAK atau standar akuntansi keuangan. Kemudian materi berikutnya adalah akuntansi kas, ya. Jadi kalau di dalam neraca ada kas, itu nanti akuntansi kas sebenarnya bagaimana nanti kita pelajari di sini. Kemudian pertemuan berikutnya materi tentang akuntansi piutang. Tutor mau tanya, di dalam perusahaan timbul piutang itu karena ada apa sih? Penjualan. Penjualan secara apa? Timbul piutang? Kredit, ya. Kalian sudah tahu semua, benar semua. Jadi jika ada transaksi penjualan secara kredit, timbul adanya piutang, ya. Tetapi kalau misalkan penjualannya secara tunai, berarti nanti kas langsung menerima uang, ya, tidak timbul piutang. Jadi piutang itu timbul karena adanya penjualan kredit. Tetapi penjualan kredit sendiri tidak semua tagihan itu bisa masuk karena kondisi bayar itu berbeda-beda. Mungkin ada bayar yang istilahnya itu pilot atau kesulitan keuangan dan lain-lain, sehingga tidak bisa menempati apa yang sudah menjadi perjanjian pada saat pembelian, ya, atau penjualan. Jadi waktu menjual kan ada kontrak penjualan itu yang harus disepakati oleh dua pihak. Itu kalau penjualan dengan nilai yang besar pasti ada perjanjian jual beli. Jadi ada kontrak penjualan, nanti kedua belah pihak pertama sebagai penjual misalkan PT A, kemudian pihak kedua PT B sebagai pembeli sepakat melakukan istilahnya jual beli dengan nilai sekian, dibayar secara kredit
dengan jangka waktu sekian. Karena tidak bisa melunasi, akhirnya nanti timbul piutang tidak tertagih. Nah, ini permasalahan yang harus kamu cermati bagaimana mencatatnya jika timbul piutang yang tidak bisa ditagih. Biasanya perusahaan akan menetapkan suatu keputusan bahwa piutang itu nanti akan dihapuskan langsung atau perusahaan akan membentuk cadangan kerugian piutang. Dan nanti akan kita pelajari di materi ini. Kemudian selanjutnya nanti kita akan pelajari yaitu tentang materi persediaan. Ya, untuk persediaan sendiri itu sangat penting sekali, apalagi kalau perusahaannya adalah industri manufaktur. Jadi persediaan itu biasanya ada di perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri manufaktur. Yang jasa tidak ada karena produknya adalah jasa. Ya. Kalau di perusahaan perdagangan itu biasanya timbul persediaan, yaitu persediaan barang dagangan yang nanti akan dijual. Ya. Tetapi kalau industri manufaktur itu ada beberapa macam jenis persediaan. Ada yang tahu kalau di industri manufaktur ada persediaan apa saja? Persediaan apa saja coba? Kalau di industri manufaktur itu kira-kira ada persediaan apa saja? Iya, bahan mentah, raw material atau bahan baku, persediaan itunya benar, persediaan bahan baku atau bahan mentah. Kemudian ada persediaan apa lagi? Barang setengah jadi. Barang setengah jadi atau barang dalam proses ya? Iya. Iya, benar. Ya. Kemudian ada persediaan apa lagi? Barang jadi. Berarti di industri manufaktur ada tiga macam persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau bahan mentah, kemudian barang setengah jadi atau barang dalam proses, dan barang jadi. Dan masing-masing ini nanti akan kita hitung berdasarkan metode persediaan yang nanti akan kita pelajari di materi pembahasan tentang persediaan ini. Ya. Jadi masing-masing metode nanti nilainya akan berbeda hasilnya. Kalau nilai persediaan itu berbeda antara metode satu dengan yang lain, tentunya akan mempengaruhi harga pokok produksinya juga berbeda. Kalau harga pokok produksi berbeda, otomatis akan mempengaruhi laba yang diterima oleh perusahaan juga akan berbeda. Ya, nanti tergantung memakai metode apa. Di sini nanti yang akan kita pelajari adalah dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Jadi yang pertama itu first in first out, FIFO. Berarti barang pertama masuk nanti yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian jika pakai last in first out, berarti barang terakhir masuk itu yang akan dipakai terlebih dahulu. Kalau average berarti itu rata-rata. Nanti akan dihitung setiap barang masuk dengan barang yang tersisa akan dibuat rata-rata harga dari unit tersebut, kemudian dikalikan itu akan ketemu nilai persediaan. Kemudian sistem pencatatan persediaan sendiri di sini nanti ada dua macam, ya, pakai metode perpetual atau periodik. Kalau perpetual itu setiap mutasi barang itu akan langsung dicatat. Ya, jadi kalau ada misalkan awal bulan tanggal 1 beginning stoknya misalkan 10, kemudian pada tanggal 1 itu juga ada penerimaan barang misalkan 5, berarti barang yang siap dipakai 10 plus 5 ketemu 15. Kemudian ada pemakaian misalkan 4, berarti 15 min 4 stok yang ada pada hari itu masih 11. Jadi posisi stok kita langsung bisa menghitung atau kita bisa melihat posisinya masih 11. Itu adalah metode perpetual. Jadi setiap mutasi barang akan selalu dicatat. Kemudian yang periodik itu tidak. Kalau yang periodik biasanya di akhir bulan kita baru menghitung. Jadi misalkan awal bulan ada stok 10, selama 1 bulan ada penerimaan misalkan 100. Berarti kan barang yang siap untuk dipakai 10 plus 100, 110 kan. Kemudian untuk mengetahui jumlah pengeluaran itu nanti kita biasanya melaksanakan stok opening, ya, tiap akhir bulan di stok.
kita melakukan stok 6 dengan cara mencatat barangnya yang masih berapa. Misalkan tadi jumlahnya hanya 110, ternyata setelah di stok masih ada barang 30, berarti yang dipakai berapa? Kalau barang yang dipakai awal bulan itu siapnya 110, tetapi di akhir bulan barangnya masih 30, nah yang dipakai berapa? Berapa? 80. Ya, pintar ya, yang pintar. Sudah bisa menghitung nilai pemakaian dari atau nilai pengeluaran barang. Itu adalah sistem periodik ya. Jadi periodik atau perpetual tergantung dari perusahaan nanti yang akan memutuskan sistem apa yang akan dipakai. Ya. Maka kita membuat catatan atas laporan keuangan. Metode yang dipakai nanti adalah misalkan perpetual atau periodik. Nah, setelah persediaan selesai, nanti kita akan masuk ke UTS. Ya. Setelah UTS, nanti kita akan masuk ke aktiva tetap atau fixed asset materinya. Ya. Nah, untuk fixed asset itu nanti kita akan membahas ya macam-macam karakter aktiva. Ya, aktiva tetap di sini di perusahaan itu ada aktiva tetap berwujud yang bisa kita lihat langsung, misalkan gedung, tanah, mesin, kendaraan, seperti itu kan. Tetapi ada aset perusahaan yang tidak terlihat tetapi nilainya tinggi, ya, nilainya besar, itu adalah aset perusahaan. Ya, ini diberi contoh ukur misalnya adalah hak paten, copyright, terus apalagi kira-kira yang merupakan aset perusahaan tetapi tidak terlihat. Franchise ingat kan? Franchise mahal kan? Ya, itu termasuk. Jadi nanti kita akan menghitung juga ya. Jadi kalau kita nanti menghitung penyusutan, jadi materi berikutnya nanti aktiva tetap ada penyusutan, nanti ada istilah-istilah bermacam-macam untuk aktiva tetap yang kelihatan dan tidak kelihatan, atau aktiva berwujud dan tidak berwujud ya. Yang berwujud yaitu tadi seperti tanah, gedung, bangunan. Yang tidak berwujud tetapi merupakan aset perusahaan seperti copyright, paten, merek dagang, franchise, seperti itu ya. Itu adalah aktiva tetap. Kemudian di sini materi berikutnya setelah tes itu kita nanti pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 10 kita akan membahas mengenai perolehan aktiva tetap. Jadi di dalam perusahaan itu untuk memperoleh aktiva itu ada bermacam-macam. Ada yang tahu? Coba. Biasanya aktiva tetap itu ada dengan cara apa di dalam perusahaan? Menerbitkan surat berharga bisa. Terus apa lagi? Jenis aktiva lain. Iya, jenis aktiva lain. Terus ada lagi pembelian secara tunai, ya kan? Kita kan bisa saja punya uang membeli aktiva tetap. Tetapi kalau uangnya tidak cukup, kita bisa mengadakan aktiva tetap dengan cara pembelian secara kredit. Terus menerbitkan surat-surat berharga, kemudian melakukan pertukaran dengan aktiva lain. Nah, seperti itu cara perusahaan mendapatkan aktiva. Nah, kalau misalnya ya mendapatkan aktiva itu dengan cara membeli tunai, dengan cara membeli kredit, tentu pencatatannya juga berbeda ya. Apalagi dengan menerbitkan saham atau surat berharga, berbeda lagi. Aktiva tetap mendapatkannya dengan mendapatkan hibah atau sumbangan, berbeda lagi kan caranya. Itu nanti kita pelajari di sini di cara memperoleh aktiva tetap. Ya. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya coba nanti kita latihan soal, ya. Latihan soal nanti dibuat atau dikerjakan secara kelompok. Ya, secara kelompok, dan kelompok nanti dibentuk masing-masing kelompok nanti diberi
soal kupon tersendiri. Jadi nanti kamu diminta kupon untuk saling berinteraksi, aktif dalam tim supaya soalnya bisa terselesaikan, ya. Jadi partisipasi nanti sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan di sini karena nanti kasus real, maksudnya ini ada pembelian seperti ini dengan cara misalkan secara kredit. Kalau secara kredit kan persyaratannya kan bermacam-macam kan. Misalkan mau dibayar berapa lama, berapa kali, dengan bunga sekian persen, misalkan seperti itu kan. Ada kondisi-kondisi yang harus atau syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah itu nanti coba pada saat ada kasus seperti itu nanti kamu kerjakan secara kelompok, hasilnya seperti apa, kelompok A misalkan hasilnya, atau kelompok 1 hasilnya berapa, kelompok B berapa, kelompok C berapa, nanti kita bandingkan. Ya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita masuk materi yaitu tentang penyusutan, ya. Jadi aktiva yang kita peroleh dengan cara membeli maupun dengan menerbitkan surat-surat berharga atau dengan cara mendapatkan hibah itu nanti tidak selamanya bisa dipakai terus, punya umur pakai atau lifetime, ya. Nah, untuk itu kita harus menghitung adanya nilai penyusutan, ya. Untuk aktiva yang kelihatan atau terwujud itu istilahnya adalah penyusutan atau depresiasi. Depresiasi itu penyusutan untuk aktiva yang berwujud. Tetapi kalau yang tidak berwujud itu istilahnya beda lagi, ada yang tahu? Istilahnya amortisasi, ya. Jadi untuk penyusutan aktiva tidak berwujud itu istilahnya amortisasi. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan tambang, ya, itu penyusutannya itu namanya depresi. Ya. Jadi kalau perusahaan tambang tidak selamanya itu bisa dieksplorasi, misalnya umur pakainya 50 tahun, setelah 50 tahun tambangnya habis, ya sudah, berarti selama 50 tahun harus ada pembebanan penyusutan, istilahnya adalah depresi, ya. Jadi depresiasi untuk aktiva tetap berwujud, amortisasi untuk penyusutan aktiva tidak berwujud, depresi untuk penyusutan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang, ya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mempelajari yaitu penghentian aktiva tetap. Jadi tidak semua aktiva tetap di perusahaan itu bisa dipakai terus-menerus, ya. Kalau tanah memang bisa dipakai terus, ya kan. Tetapi kalau gedung itu kadang kan ada kerusakan, bahkan kalau umurnya sudah tua harus kita bangun lagi. Mesin, kendaraan, ya, aktiva-aktiva tersebut bisa dihentikan pemakaiannya. Nah, alasannya kira-kira apa? Ada yang tahu tidak? Jadi kalau misalkan kendaraan rusak, terus itu kita memperbaiki, biayanya mahal, itu kira-kira lebih baik dihentikan pemakaiannya, kita beli baru atau tetap dipertahankan? Nah, dihentikan kan karena lebih efektif dan efisien. Nah, itu ya. Jadi menurut perhitungan nanti ini lebih baik dihentikan pemakaiannya karena lebih efektif, lebih menguntungkan dibanding kalau dipakai terus-menerus. Ya, itu nanti kita pelajari di materi yaitu tentang penghentian aktiva tetap. Itu adalah materi yang terakhir, ya. Setelah itu coba nanti pertemuan berikutnya kita latihan tentang perhitungan penghentian aktiva tetap. Untung ruginya bagaimana jika dihentikan, untungnya berapa, kalau diteruskan ruginya berapa. Seperti itu sebagai bahan pengambilan keputusan. Ini dihentikan atau tetap dipakai. Ini sampai di sini, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan untuk referensi buku, ya. Untuk referensi bukunya, kamu bisa memakai punyanya ISO yaitu Intermediate Accounting, ya.
Kemudian ada lagi punyanya Dwi Martani, akuntansi keuangan menengah, ya. Itu juga bisa kami pakai sebagai referensi untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini. Kalau tidak nanti materinya diberikan bubur, tidak apa-apa, ya. Jadi nanti untuk materinya nanti diupload bubur di Teams, ya. Jadi kamu nanti bisa download sendiri, itu nanti dibuatkan bubur di Teams di situ, ya. Nanti diberikan kodenya sama bubur. Termasuk tugas, ya. Nanti juga dikumpulkan di Teams. Tugas, kemudian tugasnya nanti ada 2 ya, tugas kelompok dan tugas individu. Kemudian UTS dan UAS nanti dikumpulkan semua di Teams. Itu untuk pengumpulannya kita pakai media Teams, ya. Kemudian yang terakhir untuk penilaian nanti yang menjadi pertimbangan, ya. Indikator pertama adalah partisipasi. Jadi partisipasi di kelas. Nanti kalau misalkan bubur sudah membentuk kelompok, kemudian ada bentuk partisipasi yang lain, itu poinnya adalah 15%. Ini persentase, ya. Kemudian untuk produk proyek itu 10%. Nanti diberi kasus bubur secara kelompok, nanti dibuat seperti tadi. Misalkan ini ada kasus di perusahaan memiliki transaksi, catatannya seperti ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Coba dihitung nilai persediaan, misalkan dengan metode FIFO, LIFO atau average, hasilnya seperti apa, pengaruhnya terhadap harga pokok penjualan bagaimana, pengaruhnya terhadap laba kotor bagaimana. Nanti dihitung, perhitungannya nanti diajari sama bubur, ya, nanti itu di materi persediaan. Caranya seperti itu. Nanti coba diberi kasus bubur, kamu selesaikan dengan teori yang diberikan bubur, nanti kamu implementasikan, ya. Caranya nanti kamu hitung dalam satu kelompok, diselesaikan bersama-sama. Tidak boleh ada yang enak-enakan, kemudian ada yang kerja keras, tidak boleh, ya. Dalam satu kelompok nanti harus berpartisipasi aktif semua. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah produk proyeknya. Nanti kamu bisa mengeluarkan informasi bahwa nilai. Ya sudah, ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini tadi sudah dijelaskan bubur mengenai materinya, kemudian indikator penilaian, kemudian bubur juga sudah menjelaskan untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka pertemuan siang hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.